Sayang. Yuk, Pak. Saya kembali lagi bersama kami Adventure Boys. Kita akan melakukan podcast bersama dua atlet gulat SMA Pundong, teman-teman. Nah, di sebelah kanan saya ada dua atlet gulat dari SMA Pundong dengan Mas siapa? Ya, perkenalkan nama saya Rizky Setiawan. Saya dari kelas 11 12E. Dan ini teman saya Boys Alfikri, saya juga dari kelas 12E. Oke, untuk Mas Rizky nih, alamatnya di mana, Mas? alamat rumah saya itu di Bantul ya, Mas. Parangtritis, Kretek, Bantul. Itu dari TPR-nya kemana, Mas, arahnya? Nah, itu kan ada TPR Depok ya, Mas, berarti. Ya. TPR Depok itu ke kanan lurus terus. Ya, itu, iya, Mas. Mas. Itu TPR Depok, Mas, yang itu. Itu kan kanan itu kan arah ke SMP 2 Kretek ya, Mas. Benar. Nah, di situ lurus, nanti mentok ada pertigaan, Mas. Masnya belok kanan. Oh. Nah, cuma sekitaran situ, Mas, rumah saya. Berarti di tengah-tengah desa ya, Mas ya? Iya, Mas, itu desa kecil yang sangat harmonis, Mas. Anjay. Terjalin kerukunannya. Dan untuk Mas Royan sendiri alamatnya di mana, Mas? Saya sebenarnya cuma deket Mas dari sini, Mas. Saya termasuk cuma Selo, Bambang Limpro, Bantul situ, Mas. Patokannya itu dari rumah sakit salah satu utama itu Ya. Itu selatan. ke selatan. Nah. Nah, nanti ada Gapura Dusun Selo, nanti masuk situ. Nah, nanti udah kelihatan, Mas. Wih. Rumah cat biru. Wis. Kalau biasanya Mas Royan pergi ke sekolah itu berapa menit, Mas, jaraknya? Jaraknya apa? Waktunya, Mas? Mas sebenarnya, Mas. Kalau lagi nyantai itu ya Bisa under 10 menit, Mas? 20 menit. Oh, 20 menit bisa. Kalau mepet ya 10 menit sikat, Mas. Biasanya lewat daerah Paker atau daerah mana, Mas? Saya lihat Paker, Mas. Paker terus? Iya. Yang dekat, Mas. Ya lihat mana lagi. Oh iya, benar. Nah, untuk Mas Rizky Setiawan, Ya, Mas Aji. perjalanan dan awal karir, oke? Oke, Mas. Apa yang pertama kali memotivasi Anda untuk memilih gulat dan bagaimana awal perjalanan Anda hingga bisa mewakili daerah di ajang Porda? Ya, yang motivasi saya sih sebenarnya ya, Mas. Itu kan gulat itu kan bela diri ya, Mas. Ya. Nah, saya itu kan besok kan pasti merantau, pasti ketemu orang-orang lah. Itu kan nggak tahu orang-orangnya gimana ya, Mas. Wah, benar sekali. Jadinya kalau kita bisa gulat kan kita bisa banting-banting. Dia bisa membela diri lah, Mas. Benar. Nah, seperti itu sih, Mas. Nah, kalau ditanya bisa sampai ke Porda gimana lah, karena saya itu kan sering latihan, saya disiplin latihan. Nah. Dan pelatih saya juga menyupport saya dan saya diikutkan ke Porda lah, gitulah, Mas. Mas Rizky, udah berapa lama gabung dalam tim gulat ini? Saya dari kelas 11, Mas, berarti sekitaran 2 tahunan, Mas. 2 tahun? Hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun. Itu gimana awalnya kok bisa gabung dalam gulat? Nah, itu kan saya pengambilan nilai senam lantai ya, Mas, di hall. Oh, ya, sama ya. Bu Endang. Nah, di situ kan pengambilan nilai terus dipanggil 4 orang, Mas. Nah, 4 orang itu salah satunya teman saya ini. Oh ya, Mas Rian. Ya. Benar, Mas. Nah, satunya lagi itu cewek, satunya lagi itu cowok. Lah, cowoknya itu nggak tahu, Mas, katanya itu mau, Mas. Tapi saat Waduh. mau ikut latihan Nggak itu jadi. dia nggak jadi, Mas, katanya bermacam-macam lah, Mas, alasannya. Tapi yang saya ingat satu, Mas. Aduh, musim. Saya ingat itu cuman katanya nggak boleh sama ibunya, tapi kayaknya itu bohong, Mas. Bohong itu aslinya? Iya, Mas. Oh, bohong. Serius itu bohong, Mas. Pembohong. Nah, terus Mas Rizky ya? Nggak tanya apa, Mas? Itu siapa yang cowoknya? Siapa, Mas? Kalau boleh tahu, Mas? Ya itu sekelas sama saya, Mas. Inisial aja, Mas, nggak apa-apa. Jangan. Oh, enggak, jangan. Berlebihan. Oke. Kasihan orangnya. Itu kasihan loh, Mas. Dia menyesal, Mas. Kenapa kalau boleh tahu tuh? Ya, soalnya dia itu kan nginceng. Oh, nginceng apaan tuh? Ya, itu loh, Mas. Ngomong apa dia? Kembali ke kampung. Oke, terus seberapa intens sih program latihan Anda menjelang Porda? Ya, itu latihannya itu seminggu. Ya nggak terlalu ketat sih, Mas. Seminggu hanya 4 sampai 5 kali, Mas. Dan itu fisik terus ya itu? Apa diselingi dengan teknik atau gimana? Mas, itu
pertama teknik, setelah teknik itu langsung sparring Mas, mendekati hari H. Itu Mas Rizky itu melakukan penurunan BB atau penaikan BB untuk kelasnya itu? Ya kebetulan saya itu menurunkan BB ya Mas. Ya untungnya menurunkannya cuma dikit Mas, cuma 3 kilo. Jadinya saya pepet hari H. Amin 7 itu saya mulai diet. Kalau untuk Mas Royan sendiri, Ya Mas, apa yang pertama kali memotivasi Anda untuk memilih cabur gulat ini? saya sebenarnya itu awalnya sama sekali nggak minat Mas, cuma coba-coba. Coba-coba. Nah, latihan pertama kok Enak. seru. Nah, terus latihan kedua kok seru. Nah, saya mulai ketagihan Mas. Nah, dari situ saya kok ternyata gulat itu asik Mas. Masih. Nah, mulai dari itu saya mulai rutin latihan. Biasanya kalau pergi latihan itu bersama Mas Rizky atau sendiri? Saya lebih seringnya sama Mas Rizky Mas. Soalnya kita kan ya tahu sendiri. Best friend. Nah, iya. Nah, untuk Mas Royan, kejuaraan apa yang pernah didapat Mas Royan sewaktu ikut cabur gulat ini? Saya itu pernah menjadi juara 2 yaitu Porkap Kabupaten Bantul Mas, dan mendapat juara 2. Itu bulan apa ya Mas kira-kira pornya itu? Sekitar bulan apa ya Mas saya? Tahun lalu? Enggak Mas. Itu Belum ya, Mas. habis puasa Mas. Habis puasa? Nah itu Mas. Ya, Iya benar tahun lalu sih Mas. Di sana itu Lanjut. di sana itu Mas Royan pengalaman apa yang didapat dari gulat ini? Kalau pengalaman sih banyak Mas sebenarnya Mas. Dari cedera sampai lehernya mau dipatahin. Ya patahin itu sakit itu Mas. Tapi Itu nyindir saya apa gimana ya Mas? aduh nggak tahu itu Mas. Itu emang resiko dari cabur gulat ini ya? Resiko itu Mas. Resiko itu Kalau sendiri. masuk itu ya hati-hati aja. Leher patah. Nah iya itu karena cedera itu sangat rawan sekali Iya, ya iya, teman-teman benar itu, untuk cabur gulat ini. Oke, di persaingan Porda untuk Mas Rizky, bagaimana atmosfer persaingan di Porda terutama di kelas Anda? Apakah ada momen atau lawan tertentu yang paling berkesan dan sulit untuk dihadapi? Sebenarnya banyak sih Mas. Banyak. Itu lawannya itu tua-tua Mas. Tua-tua? Iya Mas. Saya kan sebagai anak muda ya sedikit minder di mental ya Mas. Karena kan itu baru pengalaman saya mengikuti Porda. Berarti itu pertama kali. wah ya benar, first time ya Mas ya? Iya Mas. Itu lawan Anda itu rata-rata umurnya berapa Mas? Ya rata-rata udah tamat SMA sih Mas. Waduh, Yang SMA itu berat juga ya? cuma 2 orang Mas. Saya sama musuh saya 1 itu orang Sleman Mas. Untuk kelas Anda itu ada berapa lawan sih yang harus Anda taklukkan untuk menjadi sang juara? Nah untungnya itu cuma dikit Mas. Cuma ada 5 Mas. Oh 5? Iya Mas. Oh. Nah Mas saya mau cerita Mas. Oke. Jadi sebenarnya ini teman saya itu juga ikut gulat Mas. Oh juga Iya, ikut gulat toh? Nah, kok diem aja dari atas. Iya. Dia itu mau main purple nggak berani Mas. Nggak tahu ya Mas. Kayaknya kurang mentalnya Mas. Oh, Padahal berarti- cuma menghitung hari Mas. Iya, Mas. Tahu-tahu malah nggak ikut Oh Mas. berarti anu toh sebelum purple tuh dia udah ikut dalam cabur gulat juga? Iya Mas. Membela diri bener. Kenapa kok nggak dilanjutin Mas Bintang? Padahal kalau bisa dimanfaatkan kan bisa menjadi prestasi tersendiri dan juga kebanggaan bagi Mas Bintang terutama. Kenapa Mas Bintang nggak dilanjutin? Ayo. Ada alasan tertentu Mas saya nggak ikut apa? Ya, oke. Purple. Apaan tuh? Karena kemarin pas mau ikut purple saya ada tragedi jatuh dari motor terus ada satu luka yang agak Bohong dia guys. Ada bekasnya nggak ini Mas Bintang? Jadi karena terkendala hal-hal yang tidak diinginkan ya Mas ya? Iya. Oke, lanjut untuk Mas Setia. Iya Mas. Ketika Anda berada di matras dalam pertandingan perebutan medali perunggu ya, apa yang ada di pikiran Anda? Strategi mental apa yang Anda gunakan untuk mengatasi tekanan, Mas? Ya yang saya pikirkan itu cuman tubruk. Wis, yang tabrak masuk. Ya benar Mas. Asik Mas itu. asik. Iya Mas.
tapi ya di jantung itu deg 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 gitu sih mas. Karena ya pertama kali juga ya mas ya. Iya mas. Dan itu pasti yang nonton juga banyak kan masih nggak cuman sedikit kan Iya, kalau Mas. Porda itu. Iya mas, banyak mas. Itu tandingnya itu di tengah terminal mas. Tengah terminal. Iya mas. Nah, oh. Ya begitulah. Tapi alhamdulillah ya mas ya bisa mendapatkan medali perunggu, bisa membawa setidaknya medali untuk dibawa ke sekolah. Iya mas. Alhamdulillah mas itu bisa mendapatkan, dan alhamdulillahnya saya itu cuman linu-linu mas, nggak sampai cedera yang patah. Saya itu latihan tuh pernah patah mas. Ya nggak patah sih mas. Cuman Tapi agak wah, kesleo. Iya mas, di pinggang sini mas. Pinggang? Sini. Pinggang itu sini mas. Di sini loh mas, di boyok. Di upper back ya? Ya. Nah. Itu saya itu sampai sesak mas. Waduh. Sesak nafas. Itu pas cederanya itu udah lama atau pas mau Porda mas? Cederanya itu pas udah lama sih mas. Itu awal mau ikut gulat. Awal ikut gulat saya kebanting Pas Stubles latihan? namanya. Itu yang bantingan belakang itu loh mas. Oke iya. Nah. Berarti cuman cedera yang di bagian upper back ya mas yang pernah mas Riki alami? Iya mas, sama tangan, kaki, ya jari-jari itu sering mas. Apa nggak sakit mas kalau kebanting tuh? Ah, pakai nanya mas. Ya, Sakit ya, Mas? pastinya nggak sakit mas. Oh nggak sakit? Nggak, mas. Nggak Terus sakit, mas. Beneran nggak sakit mas. Oke. Setelah fluid akhir berbunyi nih dan Anda dipastikan meraih medali perunggu, apa perasaan pertama yang muncul? Wah, senang sekali dong. Senang sekali dong. Akhirnya saya bisa mendapatkan bonus mas. Bisa mendapatkan hasil dari usaha yang telah ditekuni selama ini ya mas ya? Iya mas. Oke. Terus apa arti medali ini bagi Anda dan tim pelatih Anda mas? Saya lebih berarti bonusnya ya mas. Tapi Oh. Lumayan gede mas ya bonusnya mas? Nggak tahu. Oh Mas. nggak tahu. Itu belum masih tahu. rahasia kabupaten mas. Oke siap. Tantangan terbesar Mas Rizky dalam cabur gulat ini apa mas kalau boleh tahu? Tantangannya itu ya kalau latihan itu rawan cedera ya mas. Ya, Jadinya benar sekali. ya kalau dibandingkan olahraga lainnya lebih rawan gulat karena setiap latihan kan ada banding-bandingannya ya mas. Yes. Nah itu kalau salah pendaratan pasti cedera. Kalau benar pendaratan belum tentu nggak cedera. Oke. Seperti itulah mas. Berarti harus menguasai teknik-tekniknya mas ya? Oh iya, Teknik Mas. dasar itu sangat perlu karena ya bagaimanapun gulat kan olahraga yang agak keras ya mas ya? Iya mas. Itu latihan fisiknya wah berat sekali mas. Kalau untuk pelatih sendiri nih, pelatih itu menurut Mas Rizky tegas atau galak atau gimana mas? Dalam melatih itu? Menurut saya tegas ada, Oke. asik ada, Oke. yang pasti serius juga ada mas. Siap. Dalam cabur gulat ini apakah mendapat dukungan dari kedua orang tua atau kedua orang tua tidak tahu kalau Mas Rizky ngikut dalam cabur gulat ini? Awalnya itu saya udah pernah bilang ya mas, Ya. Bu saya ikut gulat. Nah itu ibu saya itu kayaknya nggak tahu mas kalau gulat itu banding-bandingan. Nah. Taunya itu pas mau tanding kok ternyata gulat banding-bandingan. Berarti Ya seperti itu mas. di sini enggak Ya akhirnya diizinin karena Porda? ayah saya membolehkan. Kata ayah saya, yo ben to cah enom kok. Seperti itu. Ya, oke, mantap sekali Mas Rizky. Nyala anakku. Nyala Pak Syukur. Yes. Nah itu bapak saya. Selalu bersyukur ya? Ya, benar. Dalam gulat setiap atlet punya teknik andalan. Teknik paling favorit dari Mas Rizky nih apa? Waduh. Oke teman-teman, ada sedikit problem di belakang. Kita lanjut saja ini. Dalam gulat setiap atlet punya teknik andalan. Teknik apaan apa yang menjadi favorit bagi Mas Rizky? Kalau saya itu suka teknik yang gulung-gulung itu loh mas. Yang gulung-gulung itu yang gimana Namanya Mas? apa Mas? Itu aduh namanya apa ya? Itu kan kalau udah jatuh dipegang lalu digulung itu loh mas. Oh Itu yang untuk mencari poin mas. Ya kalau enggak ambil kaki. Oh. Seperti itu mas. Kalau gulat itu aturannya gimana sih Mas? Dapat poinnya itu? Itu kalau bandingan menyentuh dua punggung
itu 4 poin. 4 poin. Nah, terus kalau bandingannya sama menyentuh 2 punggung tetapi kakinya melewati kepala, Ya. itu 5 poin. 5 poin. Terus kalau menggulung itu 2 poin, Mas. Oh. Dan kalau mengeluarkan musuh dari matras itu mendapatkan 1 poin. Berapa poin sih yang harus dikumpulkan untuk memenangkan pertandingan itu? 10, Mas. Itu 10 poin. Iya, 10 poin nanti menang. Ada berapa babak sih Mas kalau gulat ini? Kalau gulat itu ada 2 babak ya, Mas. Babak. Kalau Porda itu per babaknya 3 menit, kalau Popda 2 menit. Di waktu apa ngejar poin Mas? Itu Mas. Nanti kalau waktunya habis, poinnya selisih kan Mas itu. Nah, itu yang menang. Tetapi kalau bisa Dapat menyentuhkan 2 punggung itu dan ditahan terus selama sekitaran 5 detik atau 3 detik ya Mas, saya lupa. Itu bisa menang mutlak Mas. Oh. Itu namanya TUS Mas kalau di dunia gulat. Oke. Di Indonesia Mas. Dan kita masuk ke support system. Siapa saja yang menjadi support system utama Anda selama perjalanan ini, Mas Rizky? Siapa ya? Siapaan tuh? Pastinya kedua orang tua ya Mas. Oke. Berarti kedua orang tua sudah mengetahui ya kalau Mas Rizky itu ikut dalam cabur gulat dan menyetujui ya Mas ya? Iya Mas, setuju. Dan tapi kalau ibu agak kurang ya sebenarnya. Kayak nggak rela gitu lah Mas. Karena anaknya dibanting ya. Iya benar Mas. Seperti itulah. Dan seberapa besar sih peran mereka dalam keberhasilan Anda meraih medali? Wah, besar banget Mas. Kalau nggak ada kedua orang tua saya nggak lahir. Aduh. Ya, benar sih. Asli. Gak apa-apa, ada lawakan sedikit ya teman-teman. Haha, oke. Ini bercanda tapi serius. Oke. Ya tidak. Ya tidak. Oke. Evaluasinya nih Mas Rizky untuk target ke depan. Dengan hasil perunggu ini, Iya Mas. perjalanan apa yang Anda petik dalam keberhasilan Anda meraih medali perunggu ini? Ya nggak tahu ya Mas. Ini kelas 3 itu saya agak Fokus ke pembelajaran. akademik ya? Iya Mas. Soalnya kan saya itu ya pengen mengejar nilai. Benar. Ya seperti itulah Mas. Tapi untuk rencana di masa yang akan datang setelah lulus SMA ini, apakah akan intinya itu tetap ikut dalam cabur gulat atau menyudahi olahraga tersebut Mas? Kalau rencana sih tetap masih ya Mas. Masih? Karena saya itu suka olahraganya Mas. Itu asik banget Mas. Jujur asik banget. Jadi pengen ikut nih? Ya boleh. Boleh. Awalnya kan ada Itu dia. Siapa dia guys? Nah, yang itu loh. yang itu toh. Ya. Apa target atau mimpi besar Anda selanjutnya? Mungkin di ajang yang lebih tinggi seperti PON atau Popnas? Kalau kayak gitu kayaknya enggak sih Mas. Soalnya saya itu lebih ke hobi ya Mas. Lebih suka aja Mas, enggak mengejar prestasi. Jadi untuk target kedepannya belum ada rencana ya Mas kalau ikut ke pertandingannya lebih tinggi? Belum Mas. Sekarang nih yang kita masuk ke sesi terakhir dari pertanyaan ini, yaitu pesan untuk atlet muda. Sebagai seorang peraih medali, apa pesan atau nasihat terbaik yang ingin Anda sampaikan kepada atlet-atlet gulat muda yang saat ini sedang merintis karir? Ya, tetap semangat untuk para atlet-atlet muda dan berhati-hati. Oke, berhati-hati. Ya, nanti patah leher. Cuman itu Mas. Masa nggak ada motivasi bagi yang ingin merintis karir? Jadi ya sudah. Oke, siap. Nah, begitu Mas. Untuk Mas Royan sebagai atlet yang pernah meraih medali juga di ajang POR, apa pesan atau nasihat terbaik yang ingin Anda sampaikan kepada atlet-atlet yang baru merintis? Yang baru merintis ya Mas. Oke, benar sekali. Itu Merintis bukan buat. jangan malas latihan Mas. Oke, dan Karena kan gimana ya Mas? Kalau malas latihan nggak tahu diri tuh Mas. ya Nanti
Dia matras digulung-gulung kan ya nggak enak tuh mas. Oh iya. Soalnya saya juga pernah mas digulung sama ini. Saya juga pernah masih belum sama ini. Sampai sesek itu saya mas. Bohong dia guys. Masa sih guys sesek ini ya? Ya benar. Nah itu pokoknya jangan malas sama terus latihan aja. Oke. Jangan bohong terutama ya teman-teman. Ya benar. Oke, karena kita sudah sampai di Mas benar mas. Oke. Itu kalau latihan gue di mana mas itu mas? Ini enggak ikut Mas. Oh, itu pelengkap ya. atlet dari Papua Mas, dari sini. Kurang mana tuh? Saya nggak kapir. Oke teman-teman, karena kita sudah sampai ke penghujung acara, banyak salah dan kilafnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you again my friend, my brother. Buka air anggo salam bu sih. Hah? Buka air.